Selamat bertemu semuanya di dalam pembelajaran kita pada saat ini. Anak-anak, kita masuk kepada topik yang baru, yaitu tentang matriks. Agenda kita pada pertemuan topik matriks ini ada pengertian matriks, persamaan dua matriks, operasi pada matriks, determinan dan inverse matriks. Juga nanti pada bagian terakhir kita akan menerapkan aplikasi dari matriks ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Kompetensi dasar dalam pelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian. Yang kedua, 4.2, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Matriks ini dulu ditemukan oleh Arthur Cayley, ya. Tata konsepnya demikian. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu jenis-jenis matriks, kemudian operasi matriks, kita belajar mengenai determinan, nanti sifat-sifat determinan bagaimana, kita hanya belajar untuk ordo 2x2 dan ordo 3x3. Setelah itu kita belajar inverse matriks, sifat-sifat inverse matriks itu bagaimana, nanti yang kita pelajari khusus ordo 2x2 dan 3x2. Dan terakhir kita akan belajar aplikasi matriks itu di sisi persamaan linear. Nanti juga yang kita pelajari adalah untuk 2 variabel dan 3 variabel. Pengertian matriks, definisi dan jenis-jenis matriks kita akan bahas, tidak terlalu banyak. Yang pertama, kita melihat dulu notasi matriks. Notasi matriksnya itu, bentuk matriksnya kira-kira demikian. Kalau saya berikan bentuk matriks seperti ini, ya, ada A, terus ditandai dengan awalnya itu seperti buka kurung siku, kemudian ada elemen-elemennya ini terdiri dari bentuknya, komposisinya demikian cara menuliskannya, kemudian ditutup dengan kurung siku. Nah, anak-anak ini memiliki pengertian sendiri, tentu berbeda dengan model matriks. Kalau modelnya seperti ini, arti yang di sebelah kiri itu berbeda dengan yang di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kiri itu matriks, tapi kalau yang di sebelah kanan ini namanya adalah determinan, gitu ya. Nah, AIJ artinya adalah unsur matriks dari baris ke I dan kolom ke J. Artinya kalau saya tulis A, 2, 3, artinya adalah elemen matriks baris kedua, kolom ketiga. Siapa dia? Baris kedua berarti yang di sebelah bawah. Kolom ketiga berarti kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga berarti 76. Maka A23 itu adalah 76. Begitu. Ordo matriks dari matriks A ini adalah 2x3. Artinya terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Secara umum, matriks bisa dikatakan untuk ukuran M kali N, elemennya demikian, A11, A12, sampai A1N. Ke bawah itu berarti sampai A baris M, kolom ke-1 sampai nanti AMN. Demikian saya coba tampilkan pada layar ini sebelah atas. Nah, sekarang anak-anak coba nih, buat sebuah matriks yang bermakna bagi kamu. Saya kasih contoh ya, misalnya, saya kasih matriks ordonya 2x3, 13, 9, 0, 1, 2, 5. Artinya apa ya? Nah, ini matriks ini buat saya artinya begini. 13/9 agak-agak pribadi ya. 13/9 itu maksudnya adalah saya lahir tanggal 13 bulan 9. Lalu nolnya apa? Nol ini menunjukkan bahwa pada saat saya lahir, maka saya memulainya dari awal. Begitu lahir, dek, nol. Nah, artinya saya memulai sesuatu dari yang nggak ada. Nggak punya harta macam-macam gitu ya. Mungkin saya juga masih harus banyak belajar, itu menunjukkan. Tapi Tuhan memberikan apa? Nah, memberikan banyak. Lalu yang kedua, saya bikin di baris yang kedua 1, 2, 5. Apa ini? Nah, 1 menunjukkan saya sendiri.
Tetapi sekarang saya sudah berdua menikah bersama istri saya. Dan di dalam pernikahan kami, saya dikaruniakan 3 orang anak. Jadi sekarang saya berlima. Nah, kira-kira itu. Sekarang coba kalian buat matriks yang bermakna bagi dirimu sendiri masing-masing. Silakan, ayo dibuat. Ditulis di kertas, kemudian nanti di submit di meeting chat. Oke ya? Nah, setelah itu kamu nanti boleh bercerita gitu ya tentang matriks kamu yang sudah dibuat sendiri-sendiri itu. Lalu sekarang kita melihat bagaimana jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks demikian. Ada matriks nol, ada matriks persegi, ada matriks diagonal, ada matriks skalar, ada matriks identitas dan matriks transpose, ada matriks baris, matriks kolom. Apa itu? Ada matriks segitiga atas, segitiga bawah, ada matriks simetris. Nah, saya meminta kalian mencari tahu apa sih jenis-jenis matriks ini. Nggak susah kok, kita bisa lihat di buku, ya ada di buku nih, di buku paket kita, ya bisa dicari di sana. Browsing juga, searching di dunia maya, sangat banyak informasinya. Ditulisin, ya apa maksudnya itu matriks nol, matriks persegi, matriks diagonal gitu ya. Nah, saya mungkin akan kasih sedikit yang tentang matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah itu bisa terjadi bentuknya untuk matriks persegi ya, matriks persegi ini dia nih. Nah, berarti secara tidak langsung saya sudah jelasin. Matriks persegi itu apa? Ukuran dari baris dan kolom banyaknya sama. Nah, dalam matriks persegi ini ada diagonal. Nah, berarti ini namanya matriks diagonal. Matriks diagonal itu adalah matriks yang hanya ada elemen selain 0, selain 0 itu pada diagonal utama. Diagonal utama saya berikan lingkaran seperti ini. Sisanya unsurnya 0. Jadi itu matriks diagonal. Lalu kalau matriks segitiga bawah itu apa? Berarti matriks yang hanya ada elemen bukan 0-nya itu pada diagonal dan yang ada di bawah diagonal tersebut. Bentuknya segitiga. Nah, tentu yang segitiga atas juga demikian. Dari diagonal ke atas. Yang elemennya bukan 0. Sedangkan matriks simetris bagaimana? Nah, pada diagonal, ini saya jelaskan karena tidak ada di buku. Ya. Pada diagonal, kita lihat. Ternyata diagonal ini menjadi sebuah cermin. Coba lihat. 2 dicerminkan, hasilnya 2 juga. 8 dicerminkan, hasilnya 8 juga. Nah, kira-kira begitu bentuknya. Tidak sulit ya? Nah, anak-anak nanti boleh cari tahu apa itu jenis-jenis matriks yang belum saya jelaskan. Supaya kalian bisa membaca buku dan menemukannya sendiri. Begitu. Mari kita lanjutkan. Apa itu kesamaan dua matriks? Dua buah matriks dikatakan sama, identik, jika saya berikan di sini matriks A dan matriks B. Matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika. Jadi ada simbol yang panahnya bolak-balik ini bacanya jika dan hanya jika. Bacanya demikian. Semua elemen A yang berkorespondensi dengan elemen di matriks B itu nilainya sama. Coba kita lihat, saya kasih contoh demikian. 1 itu adalah di matriks A, elemen baris 1, kolom 1. Coba kita cari yang berkorespondensi. A sama. 3 itu baris 1, kolom 2. Cari yang berkorespondensi. Ya, sama juga. 2, baris 2, kolom 1. Coba cari yang berkorespondensi. Ya, sama juga. Dan yang terakhir, sisanya sama. Jadi, matriks A sama dengan matriks B. Begitu. Tapi, kalau bentuknya demikian, itu tidak sama. Mengapa? Yang sebelah kiri, ordonya berapa? Ordo itu adalah ukuran matriks. Dilihat dari baris
dan kolomnya. Yang ini barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Yang ini barisnya yang kanan ada 2, kolomnya ada 3. Sehingga apakah kedua matriks ini bisa dikatakan sama? Dari ukurannya saja tidak. Maka dengan langsung bisa katakan dia tidak sama. Nah, anak-anak coba untuk melatih kesamaan matriks. Ada nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3. Nah, ini bisa dikerjakan. Ya, saya rasa tidak sulit. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada operasi aljabar pada matriks. Untuk yang pertama ini, yang mau kita bahas adalah operasi penjumlahan matriks. Dan nanti operasi pengurangan matriks. Sifat-sifatnya dulu saya ungkapkan. Matriks A tambah matriks B sama dengan matriks B tambah matriks A. Matriks A tambah matriks B tambah matriks C, di mana A dan B dijumlahkan dahulu, hasilnya akan sama kalau matriks A ditambah matriks B dan C dikerjakan dahulu. Begitu. Matriks A ditambah matriks 0 sama dengan matriks 0 ditambah A sama dengan matriks A. Jadi matriks O, ada yang bilang matriks O gitu ya. Ini dikatakan identitas dari operasi penjumlahan matriks. Matriks A tambah matriks B sama dengan matriks O, gitu ya, atau matriks 0. Matriks B disebut lawan atau negatif matriks A. Dengan kata lain, B sama dengan negatif A. Bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, cara menjumlahkannya sederhana, anak-anak. Tinggal jumlahkan saja elemen-elemen yang posisi baris dan kolomnya berkorespondensi. Saya berikan contoh. 2, 1, 1, min 2 ditambah matriks 3, min 2, 1, 0. Kita tambahkan. Nah, yang berkorespondensi yang mana? 2 dengan 3 dijumlahkan jadi 5. 1 dijumlahkan dengan minus 2, jadi berapa? Jadi min 1. 1 dijumlahkan dengan 1, jadi 2. Kemudian min 2 dijumlahkan dengan 0, ya min 2. Nah, sederhana ya anak-anak ya. Begitu penjumlahan dari matriks. Bagaimana dengan pengurangan matriks? Sebenarnya pengurangan matriks itu adalah penjumlahan matriks ya. Hanya saja untuk matriks A dikurang matriks B, itu jadinya matriks B seperti matriks A ditambah negatif matriks B. Contoh, ini saya berikan. Matriksnya 3x, 2, 4, 5y elemennya dikurang x min 1, 2, min y. Sama dengan siapa? Berarti 3x dikurang x, ini dia. Yang berkorespondensi. 2 dikurang min 1, ini dia. 4 dikurang 2, ini dia. Dan 5y dikurang min y, ini dia. Kita simplify. Yang pertama jadi 2x, ini jadi 3, ini jadi 2, ini jadi 6y. Begitu. Sekarang kita lihat perkalian matriks dengan skalar. Nah, perkalian matriks dengan skalar bagaimana? Jadi, kalau ada suatu bilangan skalar P, dan ini adalah matriks, maka tinggal kalikan aja skalar tersebut terhadap setiap elemen matriks. Jadi, PA, PB, PC, dan PD. Saya kasih contoh, 2 dikali matriks yang demikian, berarti 2 kita ekspansi ke dalam setiap elemennya. Begitu, 2 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 1 lagi, 2 kali 0. Jawabannya jadi, ya tinggal disederhanakan saja. Nah, sifat-sifatnya demikian anak-anak. Q tambah R dikali matriks A sama dengan QA tambah RA. Kemudian R dikali A tambah B sama dengan RA tambah RB. Nah, ini harusnya B-nya B besar anak-anak. Kemudian P dikali QA sama dengan PQ kali A gitu ya. Dan saya kasih contoh untuk yang pertama ini. Kalau 3 tambah 2 dikali matriks 2110 sama dengan 3 dikali matriks ditambah 2 dikali matriks. Ini dia, diekspansi. Maka jawabannya dengan jelas seperti di bawah dan kita jumlahkan jadi demikian. Begitu, anak-anak.
Sampai di sini penjelasan saya, dan kita bisa latihan, kerjakan halaman 54 dan 65, yaitu uji kompetensi 3.1 dan 3.2. Selamat belajar, sampai jumpa.